Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dalam layanan bimbingan klasikal. Bersama saya, Erna Yulianingsih. Pada layanan bimbingan klasikal kali ini, kita akan membahas topik mengenai mengambil keputusan dengan analisis SWOT. Standar kompetensi kemandirian yang akan kita capai adalah mengenal kemampuan, bakat, minat, serta kecenderungan karir dan apresiasi seni. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menerapkan analisis SWOT dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Indikator yang akan kita capai adalah 1. Peserta didik memahami tentang keputusan dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum mengambil keputusan. Kedua, peserta didik mampu memahami cara mengambil keputusan dengan analisa SWOT. Ketiga, peserta didik mampu mengambil keputusan berdasarkan analisa SWOT. Nah, sekarang sebelumnya kita perlu tahu apa sih keputusan itu? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, keputusan didefinisikan sebagai ketetapan atau sikap yang terakhir. Dari definisi tersebut terkandung dua hal berikut. Pertama, keputusan merupakan titik akhir dari suatu kondisi, sikap, pendapat, atau pandangan seseorang atau kelompok. Dua, keputusan merupakan titik awal bagi langkah, pandangan, sikap, tindakan seseorang atau kelompok di masa mendatang. Kapan mengambil keputusan? Hidup manusia pada hakikatnya senantiasa dihadapkan pada berbagai keputusan. Contoh, saat tamat SMA, kita harus mengambil keputusan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau mencari kerja. Sebagai sebuah penetapan, mengambil keputusan tentu memberikan konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi pengambil keputusan, orang lain, maupun lingkungan. Konsekuensi atau akibat keputusan itu bisa saja positif atau baik, atau bisa saja negatif atau buruk. Namun demikian, konsekuensi atau akibat pilihan-pilihan keputusan tersebut tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang harus diterima sebagai bagian dari suatu keputusan yang telah dibuat. Lalu, hal apa yang perlu diperhatikan sebelum membuat keputusan? Pertama, sebelum membuat sebuah keputusan, kita harus mempertimbangkan kelemahan dan kelebihan untuk mengatasi konsekuensi dari keputusan kita. Kedua, memperhitungkan peluang yang akan kita dapatkan bila mengambil keputusan itu. Dengan landasan berpikir tersebut, selanjutnya kita akan mempelajari sebuah teknik atau cara evaluasi diri yang dapat digunakan sebelum membuat keputusan. Teknik ini disebut analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Sebuah metode analisis yang dapat dipakai untuk membantu kita dalam memperhitungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan yang akan kita ambil. Analisis ini umumnya digunakan dalam dunia industri bisnis atau organisasi. Namun, metode SWOT tetap sesuai untuk kita terapkan secara personal, karena pada dasarnya analisis ini didesain untuk mengambil atau membuat proses keputusan. Bagi siswa, metode ini dapat digunakan untuk menelaah tingkat keberhasilan pencapaian cita-cita atau karir.
SWOT adalah akronim atau singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength atau kekuatan adalah sesuatu yang menjadi kekuatan atau kelebihan, bisa potensi internal yang ada pada diri sendiri yang dapat mendukung cita-cita atau karir. Weakness atau kelemahan adalah sesuatu yang menjadi kekurangan utama yang ada pada diri sendiri dan kurang mendukung cita-cita atau karir. Opportunity atau peluang adalah segala peluang yang dapat dieksplorasi sehingga menunjang keberhasilan cita-cita atau karir. Threat atau ancaman adalah segala sesuatu yang dapat membatasi atau menggagalkan rencana, cita-cita, atau karir, misal dari orang lain atau lingkungan. Sebagai contoh, ada seorang siswa yang bingung jurusan apa yang sebaiknya ia pilih di perguruan tinggi. Nah, mari kita lihat bagaimana analisis SWOT yang dilakukan. Strength atau kekuatannya, siswa tersebut ternyata dari jurusan sosial di SMA. Kemudian, menyenangi matematika dan ekonomi serta nilainya bagus di bidang itu. Menyenangi sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, memiliki keinginan kuat untuk belajar sesuatu yang baru, dan ia rajin serta cekatan. Weakness atau kelemahan siswa tersebut adalah kemampuan bahasa Inggrisnya kurang. Kemudian ia juga kurang percaya diri, serta memiliki cacat fisik buta warna. Opportunity atau peluang dari siswa tersebut dan dari lingkungan adalah banyak fakultas dan jurusan ilmu sosial di perguruan tinggi. Kemudian, sistem saringan yang objektif melalui SBMPTN dan bibit unggul daerah. Serta tidak ada diskriminasi pendidikan bagi penyandang cacat fisik. Threat atau ancaman. Pertama, jumlah siswa jurusan sosial lebih banyak di Indonesia. Kedua, sistem penerimaan yang memperbolehkan siswa dari jurusan ilmu alam mengambil jurusan sosial di perguruan tinggi di kota atau daerah yang berbeda. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, siswa mengambil keputusan untuk masuk Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Mengapa? Hal itu didasarkan pada keunggulan utamanya di bidang ekonomi dan matematika. Ditunjang dengan minatnya pada bidang bisnis, serta ketiadaan syarat tidak buta warna pada jurusan akuntansi. Sementara untuk mengatasi kelemahannya, ia mengambil keputusan untuk kursus bahasa Inggris dan meningkatkan komunikasi dengan orang lain. Untuk mengatasi ancaman persaingan ketat, siswa tersebut mengambil keputusan untuk belajar tekun pada bidang yang diujikan dalam SBMPTN dan mengurangi waktu bermain. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu contoh analisa SWOT yang dilakukan oleh salah seorang siswa. Nah, sekarang silahkan kalian mencoba membuat keputusan dengan analisis SWOT ini. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih, sampai bertemu kembali di layanan bimbingan selanjutnya.